Dari Lembaga Anti Rasuah, Bupati Kuantan Singingi Andi Putra tiba di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu kemarin. Selain Andi, General Manager PT Adi Mulia Agro Lestari, Sudarso yang berstatus tersangka juga tiba di kantor KPK. Andi diduga menerima suap dari Sudarso dalam proyek perpanjangan izin HGU perkebunan milik Sudarso dengan nilai yang dijanjikan sebesar 2 miliar rupiah. Uang yang telah diserahkan pada Bupati yang baru menjabat selama 4 bulan ini totalnya adalah 700 juta rupiah. Tidak ada pernyataan apapun yang keluar dari mulut kedua tersangka saat selesai menjalani pemeriksaan di KPK dan resmi mengenakan rompi tahanan. Bagaimana perkembangan terbaru dari kasus suap yang menjerat Bupati Kuantan Singingi? Sudah ada koresponden kami, Maria Sarjana di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat siang, Maria. Maria, sejauh mana langkah yang ditempuh KPK dalam penyelidikan kasus Bupati Kuantan Singingi hingga siang ini, apakah ada pemeriksaan lanjutan pada hari ini? Selamat siang Heranov, untuk pemeriksaan lanjutan terhadap Bupati Kuantan Singingi atau Kuansing memang hari ini tidak ada di agenda pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Tetapi seperti pada penangkapan maupun penahanan tersangka lainnya, maka KPK memang akan melakukan semacam karantina seperti itu di tahanan masing-masing tersangka, sehingga memang ada jeda waktu yang kemudian dilakukan KPK untuk tidak memeriksa terlebih dahulu para tersangka yang sudah kemudian kemarin dibawa ke tahanan atau rumah tahanan KPK. Tetapi kami juga tidak tahu apakah kemudian nanti atau besok kemudian KPK akan melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka ini, atau lebih tepatnya adalah Bupati Kuantan Singingi Andi Putra. Tetapi yang pasti dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi mereka menyatakan akan melakukan pendalaman dengan memeriksa sejumlah saksi-saksi yang kemungkinan juga akan dilakukan di kawasan Kuantan Singingi maupun nanti yang akan ada di Jakarta. Kalau kita melihat dari bagaimana proses perjalanan suatu kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi, Heranov, tentu saja mereka setelah menetapkan tersangka akan melakukan sejumlah penggeledahan yang diduga, atau penggeledahan di tempat-tempat di mana diduga terkait dengan kasus tersebut, dan juga akan mencari dokumen-dokumen pendukung yang kemudian diduga terkait dengan proses suap maupun korupsi yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk kasus ini menjadi menarik karena Bupati Kuantan Singingi atau Kuansing Andi Putra merupakan bupati yang bukan satu-satunya yang terjerat dalam kasus korupsi. Bupati sebelumnya atau Bupati Kuantan Singingi sebelumnya bernama Mursini juga terjerat kasus korupsi, namun berada di ranah kejaksaan dan bukan berada di ranah KPK. Dan untuk kasus yang kali ini, Bupati Kuantan Singingi Andi Putra diduga telah melakukan atau menerima suap hak guna usaha sawit di Kabupaten Kuantan Singingi dengan PT Adi Mulia Agro Lestari yang general manajernya bernama Sudarso. Ini kemudian kemarin PT Adi Mulia Agro Lestari mengajukan perpanjangan hak guna usaha 2019-2024, dan syarat dari pembangunan atau maksud kami syarat perpanjangan hak guna usaha kebun sawit ini antara lain, Heranov, adalah memiliki kebun kemitraan seluas minimal 20% dan harus berlokasi di mana perizinan itu dibuat. Tetapi PT Adi Mulia Agro Lestari untuk kebun kemitraannya justru berada di luar Kabupaten Kuansing atau di luar Kabupaten Kuantan Singingi, lebih tepatnya berada di Kabupaten Kampar, dan ini melanggar dari syarat atau adanya aturan-aturan perpanjangan hak guna usaha. Dan kemudian keduanya bertemu, Andi Putra dan Sudarso bertemu. Mereka keduanya bersepakat untuk memberikan fee senilai 2 miliar rupiah kepada Andi Putra selaku Bupati Kuantan Singingi untuk memuluskan proses perizinan perpanjangan hak guna usaha kebun sawit milik PT Adi Mulia Agro Lestari. Dan kemudian KPK menduga pemberian pertama dilakukan senilai 500 juta rupiah. Kemudian pemberian berikutnya dilakukan pada 18 Oktober, di mana Sudarso memberikan 200 juta rupiah kepada Bupati Kuantan Singingi atau Kuansing Andi Putra. Yang lebih menarik lagi, Heranov, dari kasus ini, Andi Putra merupakan bupati yang masih relatif muda, usianya baru sekitar 30 tahun, dan juga memiliki riwayat atau track record organisasi yang begitu luar biasa. Kami mendapat catatannya bahwa
Andi Putra ini cukup berprestasi di kawasan Kuantan Sengingi. Ia sendiri menjabat sebagai Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia pada tahun 2003 sampai dengan 2016. Kemudian juga pernah menjabat sebagai Ketua DPD Golkar tahun 2016 sampai dengan 2020. Kemudian Andi Putra juga sempat menjabat sebagai Ketua Majelis Cabang Persatuan Tarbiyah Islamiyah 2017 sampai dengan 2022. Bahkan Andi Putra ini, Heranov, di dalam pusaran legislatif ia juga sempat menduduki jabatan sebagai Ketua Komisi A DPRD di kawasan Kabupaten Kuantan Sengingi pada tahun 2009-2012 dan Ketua Komisi C pada tahun 2012 sampai dengan 2014 di DPRD Kuantan Sengingi. Dan ini artinya ada track record yang memang sudah lama dibangun oleh Andi Putra sebagai seorang bupati muda, tetapi sayangnya KPK kemudian menemukan adanya tindak pidana suap maupun korupsi yang dilakukan terkait dengan hak guna usaha. Kalau kita juga melihat bagaimana Kabupaten Kuantan Sengingi ini memang kabupaten yang jarang sekali terdengar namanya, tetapi kami juga mendapatkan informasi bahwa Kuansing sebetulnya telah menjadi kabupaten yang secara 9 kali mendapatkan apresiasi dari Kementerian Keuangan karena berhasil laporan keuangannya mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian. Dan sekali lagi ini sesuatu hal yang kemudian perlu disayangkan dan menjadi kejelian masyarakat untuk memilih siapa calon kepala daerah yang harus dipilih, sehingga tidak ada lagi nantinya kepala-kepala daerah yang kemudian justru melukai masyarakatnya sendiri dengan melakukan tindak pidana korupsi. Heranov, kembali kepada Anda. Baik, kita tunggu perkembangan terbaru dari kasus dugaan suap ini dari Bupati Kuansing. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, Maria Sarjana, langsung dari Gedung KPK Jakarta.